Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan, berkat-berkat-Mu selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar renungan pagi hari ini, urapi kami semua, biar apa yang kami dengar semuanya boleh memberkati hidup kami, boleh menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Misi yang berhasil. Misi adalah sesuatu tujuan dan tindakan konkret yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai visi jangka panjangnya. Jadi misi itu untuk mencapai sesuatu yang direncanakan. Misi, mungkin kalau dikatakan misi yang berhasil, dia mempunyai beberapa hal. Yang pertama, orang yang mempunyai misi itu dia harus punya hati yang melayani. Hati yang melayani itu itu harus. Kenapa? Karena misi itu melakukan sesuatu yang melayani Tuhan, untuk menjangkau sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang bisa memberkati orang, bisa membuat orang datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Orang yang punya misi itu dia punya hati yang melayani, hati yang tunduk, hati yang rela melakukan sesuatu yang mungkin buat kehidupannya itu nggak gampang. Karena melayani itu dia harus mengorbankan segala sesuatunya. Dia harus meninggalkan, kalau ketika Tuhan Yesus panggil murid-muridnya, dia harus meninggalkan keluarganya, apapun yang ada pada dia tinggalkan untuk melayani Tuhan. Misi yang berhasil dia harus punya hati yang melayani, hati yang sungguh-sungguh, hati yang baik, hati yang tidak bisa, dia harus benar-benar tunduk di hadapan Tuhan. Yang kedua, misi yang berhasil dia harus fokus. Dia harus fokus untuk bahwa pandangannya tertuju untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang hidupnya masih mungkin penyembahan berhala, mungkin masih hidupnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak dunia. Karena orang yang kehidupannya seperti dunia ini, dia tidak akan pernah bisa kenal Tuhan. Makanya kenapa perlu misi-misi, perlu orang-orang yang mau melakukan misi ini. Yang ketiga, orang yang misi yang berhasil, dia harus percaya bahwa Tuhan menyertai pelayanannya. Orang yang disertai pelayanan misinya, dia pasti akan berhasil. Tapi seringkali kita melihat keberhasilan itu dari mungkin jumlah banyak orang yang kita selamatkan. Mungkin kita melihat misi yang berhasil itu kita bisa menjangkau banyak orang dan mereka boleh diselamatkan. Belum tentu seperti itu. Ketika misi itu dilakukan, ketika misi itu dijalankan, kita nggak tahu seperti apa yang Tuhan mau. Tapi yang memang kita harus tahu maunya Tuhan itu apa sebenarnya. Karena pernah saya juga baca suatu cerita bahwa ada seorang misionaris yang bersama keluarganya dia pergi ke Afrika. Dia mau menjangkau jiwa-jiwa di pedalaman yang tidak kenal Tuhan. Mereka datang, mereka mengorbankan hidupnya, kehidupannya yang mungkin sebelum dia melayani Tuhan, mungkin hidupnya enak. Dia bisa melakukan apapun yang dia bisa lakukan. Tapi dia meninggalkan semuanya, dia bawa keluarganya melayani di Afrika. Ketika dia sampai sana, dia mau masuk ke suatu daerah, tapi ditolak. Mereka nggak bisa masuk. Mereka menolak pengajaran-pengajaran yang mereka bawa. Akhirnya mereka tinggal di luar daerah itu. Selama bertahun-tahun dia bertahan, supaya dia bisa masuk ke daerah itu untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Tapi yang dia bisa beritakan apa? Seorang anak kecil yang mungkin juga keluar dari kampung itu melewati tempat tinggalnya dia. Dia melayani anak kecil itu. Dan setelah anak itu lewat, mereka terus seperti itu. Nggak ada yang bisa mereka hasilkan. Itu yang dia rasa seperti itu. Akhirnya dia kecewa kepada Tuhan, dia kembali. Bertahun-tahun kemudian ternyata apa? Anak kecil yang dia layani itu, dia yang menyelamatkan satu kampung itu. Mereka semua kenal Tuhan.
Jadi keberhasilan itu bukan berarti sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Misi yang berhasil adalah misi yang ketika Tuhan perintahkan kepada kita, kita lakukan. Kita berjalan, kita melakukannya dengan iman kita. Jangan pernah kita melihat keberhasilan itu dari mata kita, dari jumlah orang yang kita selamatkan, bukan. Tapi ketika kita berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, kita lakukan, Tuhan pasti ada maksud tertentu yang Tuhan akan lakukan. Mungkin bukan dari tangan kita, ternyata melalui anak kecil itu. Jadi misionaris itu akhirnya juga dia kecewa, tapi pada akhirnya juga anak itu juga datang kepada dia. Akhirnya dia menyadari, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita melakukan misi ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita pikirkan keberhasilan itu. Ketika misi itu kita lakukan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan memberkati hidup kita. Walaupun mungkin secara ekonomi kelihatannya susah gitu ya. Mereka, orang yang melayani itu kelihatannya sepertinya berkekurangan. Tapi orang yang memberikan hatinya untuk Tuhan, jangan pernah kita takut. Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Dia pasti memperhatikan hidup kita. Karena gak mungkin Tuhan yang maha pengasih, dia yang memberikan kita tugas pelayanan, dia akan membiarkan kita terlunta-lunta, gak pernah. Tuhan pasti akan memberkati. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita hati, misi untuk melayani banyak orang, mari kita lakukan. Jangan kita banyak komentar, jangan kita banyak alasan. Tuhan memberikan kita misi itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, kita pun akan diberkati. Bukan hanya orang yang kita layani yang diberkati, tapi kita juga yang melayani pasti akan diberkati. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sebentar lagi akan datang. Karena masa-masa ini adalah masa-masa ujung dari firman Tuhan, bahwa Tuhan itu akan datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita persiapkan hidup kita, beri kita hati kita yang mau dibentuk, hati kita yang mau melayani, biar misi Tuhan di dalam kehidupan kita bisa terlaksana dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Biar firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, berikan kami hati misi di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami mau menjangkau jiwa-jiwa dimanapun mereka berada, terutama keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai hari ini, dari pagi sampai malam nanti, Engkau memberkati kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami ya Bapa. Dan kami serahkan hidup kami, keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.